Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Putra Pancara Madani. Saya Lia Lestari. Saya Nia Amelia Rahmawati. Di sini Kami dari kelompok 1 dengan materi teori hubungan kemanusiaan dan hubungan kerja akan mengobservasi PST Jumbo Besti. dan ikuti keseruan kami. Mbak apa udah berapa lama bikin usaha ini? Desember nanti 2 tahun sih, akhir Desember. Berarti udah lama juga ya? Lumayan. Terus kenapa Mbak milih jualannya di sini? Kenapa nggak di tempat lain gitu? Soalnya dulu kan aku mantan karyawan ada di salah satu outlet deket sini ya. Terus kayak ngeliat ada peluang gitu di sekitar sini. Ya udah aku nyoba di sekitar sini tapi yang jauh dari tempat aku kerja dulu gitu. Terus ya akhirnya nemu tempat ini. Orangnya juga yang punya kontrakan enak, terus tempatnya juga deket dari kampus. Jadi ya udahlah ambil aja gitu. Terus Mbak kenapa milih jualan es teh? Kenapa nggak yang lain gitu? Karena yang apa ya, ngepasin budget anak sekolah, terus anak kampus kan nggak semuanya orang itu ya, orang punya ya. Nah, kenapa Mbak nggak nyari karyawan gitu? Kenapa milih buat berdua sama suami gitu? Sebenarnya maunya karyawan, cuman takutnya orangnya tuh nggak humble, terus jutek gitu loh, cuek. Kayak kalau misalnya dia perengat-perengut bakal kenanya tuh ke brandku gitu. Pengennya tuh cari orangnya tuh yang ramah gitu, cuman ya belum nemu aja. Mbak kan ini apa yang jaga 2 orang kan ya Iya. Mbak? Mbak sama suaminya. Iya. Nah, menurut Mbak seberapa pentingnya Mbak komunikasi sama suami orang tua? Ya penting sih, apalagi untuk berjualan kan. Kalau miskomunikasi takutnya kayak apa ya, berantakan gitu loh, kayak pesanan-pesanannya. Terus kalau ada orang yang beli pas rame. Ini Mbak sering diskusi gitu ya Mbak sama suaminya. Buat Mbak kalau ada kendala-kendala. Iya, biasanya kayak gitu diskusinya itu kayak nanti kalau udah sepi gitu kan, kayak pagi apa setelah ramai orang gitu, terus kayak diskusi maksudnya kayak nanti kalau misalnya rame di offline sama di online, kamu kayak gini aku kayak gini gitu. Jadi biar apa ya, biar gak terbengkalai gitu loh kayak online-nya, terus kayak yang di offline juga nggak nunggu lama gitu. Mbak kalau rame gitu kadang kewalahan nggak? Pengen bahasa mikir pengen punya karyawan deh gitu. Iya, sebenarnya pengen kayak gitu, cuman takutnya nanti kalau pas sepi gitu kayak kamu sih kan libur gitu kan, terus kayak karyawannya tuh mau buat apa gitu, padahal orang tua aja masih bisa. Cuman ya kalau pas rame doang sih kepikiran ya, kalau pas sepi ya enggak. Pernah nggak Mbak kayak miskomunikasi gitu sama suami, jadi ini bingung gitu kerjanya gitu,
Pernah sih, pernah. Apalagi masalah kan kayak tempatku nih lapaknya kan ada di apa? GoFood gitu kan. Ada di GoFood, ada di GrabFood juga ada. Terus bisa delivery juga. Terus kadang kayak miskomunikasinya ya di situ kayak apa namanya ada pesanan GoFood berapa, terus udah bilang ke aku kan, terus aku lupa kayak nyesain apa aku nggak denger gitu, jadi kayak tiba-tiba barangnya udah habis tapi di GoFood ya lupa disisain gitu. Terus cara nyelesainnya konflik itu gimana, Mbak? Maksudnya biar nggak terjadi konflik lagi itu gimana? Mungkin ya kayak harus ini sih kayak di prepare gitu, terus kayak biar nggak tumbur-tumburan gitu. Ini kayak misalnya nih bagian apa ayam gepreknya yang rame gitu, mungkin kayak nasinya udah dicetak-cetakin dulu, jadi kayak kalau offline rame ya tinggal ngambil-ngambil aja karena sih kalau dicetak. Terus kalau misalnya ST-nya paling udah dikapin gitu, jadi biar kerjanya itu lebih cepet gitu. Walaupun offline sama online-nya rame, kalau udah disediain, udah di prepare, barangnya udah dimasuk-masukin, udah dibadah-badahin gitu kan cepet kerjanya. Gimana motivasi apa yang buat Mbak semangat kerja tiap hari gitu? Sebenarnya ini sih apa ya yang bikin aku semangat ya, karena aku udah nikah kan ya. Terus kayak pengen punya rumah sendiri, terus pengen buka cabang di banyak tempat gitu, jadi ya itu yang buat aku semangat. Terus kayak bisa apa ya bahagiain orang tua juga, orang tua mertua gitu. Pernah nggak kalau lagi ada masalah keluarga gitu, kadang ngaruh nggak apa sama kerjaan di sini gitu? Mungkin emosionalnya aja sih yang ngaruh. Jadi kayak yang biasanya apa ya, biasanya happy jualin orang, terus ini agak kayak diem, cuman ya tetap kayak apa ya, sama pelanggan itu tetap nanyain, tetap negur gitu, cuman kayak beda aja lah gitu. Mbak, ini jualan kayak gini lumayan nggak buat ini kebutuhan sehari-hari gitu? Ya cukup sih, lumayan banget malah, cukup, bisa dikatakan lebih dari cukup. Terus ya bisa buat segala macam lah ya, kayak apa ya, kayak ada yang mendadak kayak ada saudara meninggal apa ada musibah apa, alhamdulillah bisa dari uang ini gitu, hasil uang ini bisa kepake buat musibah itu apa buat acara dadakan itu gitu. Terus kalau dari hasil ini udah dapat beli apa aja? Dari hasil ini alhamdulillah udah bisa nyewa ruko. Tadi kan lapak kecil kan, terus sekarang udah bisa nyewa ruko, udah bisa nambah dagangan juga. Terus udah bisa apa ya, banyak lah pokoknya udah dapet ya tuh. Udah bisa buat apa ya, nyenengin orang tua juga, mertua walaupun sedikit gitu kan. Terus sudah bisa berbagi juga, udah kayak berbagi kalau orang beli 3 terus jadi 1 gitu kan, bisa berbagi kayak gitu juga. Kalau untungnya masih sedikit mungkin nggak bisa yang ngelakuin kayak gitu, walaupun kayak apa sih orang pikir sepele lah cuman gratisan 1 gitu kan. Cuman kalau untungnya masih nipis ya nggak ketutup gitu. Jadi hasil selama kerja ya alhamdulillah udah bisa bagi-bagi ke orang, terus sudah bisa Jumat berkah juga gitu. Bagaimana cara Mbak jaga mood gitu tiap hari gitu biar kayak semangat terus, gitu, happy terus gitu kan? Kelihatannya gitu terus tiap hari. Mungkin ya nonton drakor bisa jadi salah satunya. Terus bisa juga kayak kalau mau makan apa, minum apa langsung diwujudin gitu loh. Jadi kan kayak seneng sih apa yang kita mau diwujudin gitu. Terus kalau udah agak capek ya minta suami ngajakin jalan-jalan kemana, entah nyoret cuman di wilayah Pringsewu apa bisa ke Bandar Lampung cuman jalan-jalan doang ya nggak apa-apa gitu, yang penting bisa buat ngelepas capek gitu loh, lepas lelah. Harapan Mbak untuk kedepannya gimana Mbak? Ya semoga bisa buka cabang lebih banyak, terus bisa lebih maju,
terus bisa lebih banyak berbaginya, terus usahanya juga nggak ini aja, bisa nambah, entah itu jajanan kayak dimsum atau bisa juga nambah nasian juga, apa minuman lainnya gitu. Last night